Dan insya Allah tahun ini hajinya adalah haji akbar. Haji akbar itu terjadi secara umum menurut pendapat mayoritas ulama. Satu, ketika wukuf terjadi pada hari Jumat. Yang kedua, ketika Yaumun Nahar, hari kurbannya terjadi pada hari Jumat. Haji akbar adalah ketika hari penyembelihan atau Idul Adhanya terjadi pada hari Jumat, atau wukufnya yang terjadi pada hari Jumat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, hajinya diterima. Dan predikat hajinya haji mabrur semua. Allahumma amin. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tersebut tiada lain tiada bukan balasan untuknya kecuali pasti akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat haji mabrur tersebut. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Adapun memang saya perlu mengingatkan, kita ini hadir di hari-hari yang istimewa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala untuk beramal solih di dalamnya melebihi hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yakni 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi bahasa sederhananya begini, ketika orang beramal solih di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, Allah sangat suka sekali. Yang sukanya Allah ini melebihi kesukaan kita beramal solih di hari-hari yang lain. Itu maksudnya. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Ada keterangan lain menyebutkan begini dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayata'abbadalahu fiha. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayata'abbadalahu fiha, untuk beribadah di dalam hari-hari tersebut, min ashri Dzulhijjah, mengalahkan keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Lalu dikatakan di sini, ya'dilu siyamun kulli yaumin minha bisyami sanah. Setara puasa 1 hari di 10 hari awal Zulhijjah itu, puasa seharinya saja sama seperti pahala puasa setahun penuh. Wa qiyamu fi lailatin, saya ulangi, wa qiyamu kulli lailatin minha, sholat sunnah pada malam itu, maka biqiyami lailatul qadar, setara dengan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Oh, ini keren banget ini. 10 hari itu bagaimana ngitungnya? Kalau puasa 10 hari ya, tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Jadi dapat berapa itu? 9 hari. Yang ke-10 harinya tanggal 10 Zulhijjah. Bagaimana cara puasanya? Puasanya dari terbit fajar, datangnya waktu subuh, sampai sholat id ditegakkan. Jadi sunahnya puasa
Nanti selesai sholat id baru berbuka. Jangan sehari puasanya, haram hukumnya ya. Makanya kalau sholat Idul Adha disunahkan disegerakan. Karena ngapa? Orang puasa soalnya. Tapi kalau sholat Idul Fitri disunahkan diakhirkan, karena nunggu orang yang belum bayar zakat fitrah. Tapi kalau Idul Fitri kita disunahkan sarapan dulu sebelum berangkat. Tapi kalau Idul Adha puasa dulu hingga sholat id ditegakkan. Jadi walaupun puasanya cuma sekitar 2 jam, maka itu dihitung sama seperti puasa 1 hari. Dan dihitung sama seperti puasa setahun penuh. Paham ya? Tapi kita nggak harus puasa 10 hari penuh, tidak. Selama di hari-hari itu silahkan. Yang sanggup 10 hari penuh sampai tanggal 10 silahkan. Yang nggak sanggup 3 hari jadilah. Yang nggak sanggup 2 hari tarwiyah sama Arafah. Yang nggak sanggup 2 hari, sehari jadilah. Ya ini puasa Arafah. Apalagi ibu-ibu ini kan pasti terkendalanya datang bulan. Udah nggak lagi. Nah ini luar biasa. Ibu-ibu Aisyah ini rata-rata nggak datang bulan lagi. Berarti nenek-nenek semua ya. Berarti saya ini selama ini ngisi pengajian sama nenek-nenek semua toh. Pantesan ingat akhirat semua ya. Ini yang nggak menupus ya, itu bisa full. Yang menupus bisa full. Yang belum menupus mungkin kalau ketemu datang bulan, karena nggak harus full itu enggak. Karena kan bahasanya begitu. Puasa sehari di 10 hari awal itu sama seperti setara dengan puasa setahun penuh. Sholat malamnya seperti sholat malam Lailatul Qadar. Jadi begitu. Jadi ada kelonggaran sedemikian rupa. Nah yang tidak sanggup full, ada pilihan yang 1 hari paling strategis, yakni puasa hari Arafah. Besok Kamis tanggal 5 Juni adalah bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Berarti besok adalah hari Arafah. Karena besok adalah hari Arafah, kita dapat double pahala. Puasa Kamisnya dapat pahalanya, puasa Arafahnya juga dapat. Nah terkait dengan puasa Arafah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Telah ditanya Rasulullah tentang puasa di hari Arafah. Jawab Nabi, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun kemudian. Ya kalau setahun yang lalu masuk di akal kita kan. Yang luar biasa itu tahun ke depan ini. Kira-kira apalah dosa kita tahun hari-hari ke depan ini kan? Dosa setahun yang lalu dihapuskan, setahun kemudian pun dihapuskan. Jadi jangan lewatkan keutamaan puasa di hari Arafah ini. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim, juga tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Artinya kita sedang hadir di hari-hari yang memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa. Maka bagi yang belum berkorban, segeralah untuk berkorban. Karena ada keutamaan yang luar biasa setelah 10 hari. Yakni tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari kemudian setelahnya, yakni mengalirkan darah hewan kurban. Sababu dzabhi Ibrahima Ismaila alaihi wassalam, sebab-sebab adanya pengorbanan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam, annahu qaraba alfasatin wa thalatha mi'ati baqarah wa mi'ata badanah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu berkorban 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Luar biasa itu. Konglomerat zaman sekarang aja belum tentu keturutan itu. 1000 kambing,
300 sapi, 100 unta. Fata'ajjaban nas wal malaikatu min dzalik. Takjub semua manusia dan para malaikat dengan korban Nabi Ibrahim tersebut. Mendengar manusia malaikat takjub keheranan, ngucaplah Nabi Ibrahim ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Semua yang aku korbankan ini laisa bisyai'in indi. Sebenarnya sih belum apa-apanya bagi saya. Wallahi. Nah, makanya kalau orang nyebut wallahi, sumpah itu. Wallahi, demi Allah. Laukana li ibnun. Nah, ini masalahnya. Seandainya aku dikaruniai seorang putra, la'adbahannahu fi sabilillah, ia pun aku sembelih, aku korbankan di jalan Allah. Kata Allah sama malaikat, catat. Ini omongan Ibrahim nih, catat. Makanya saya juga heran dengan politisi-politisi itu ya Bu. Senangnya janji kan begitu ya. Tapi lupa memenuhi janjinya. Apa kata orang, apa bedanya pilkada sama pilkada? Kalau pilkada lupa jadi. Kalau pilkada jadi lupa. Hati-hati loh, omongan itu dicatat, jangan macam-macam. Catat. Zaman berlalu, hari berganti hari, bulan menggeser bulan, tahun berganti tahun. Lupa Nabi Ibrahim ini sama omongannya. Falamma jaa ilal ardil muqaddasah, tibalah di bumi Baitul Maqdis. Ini memang Baitul Maqdis itu bumi para nabi. Maka ujian terberat di dunia ini ada di Baitul Maqdis. Makanya saudara kita yang paling banyak diuji adalah yang tinggal di Baitul Maqdis. Kita nyebutnya Palestina. Cuman sabar, Israel masih terlalu hebat kan begitu. Belum waktunya memang, qadarullah. Kehendak Allah memang belum untuk menundukkan mereka. Kan sudah sering saya sampaikan kan? Sampai beliau di bumi Baitul Maqdis, sa'ala rabbahul walad. Minta anak, ya wajar lah orang lama nggak punya anak, ya minta anak. Singkat cerita, Allah kasih kabar gembira. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah kasih kabar gembira, kasih keturunan yang halim. Namanya Ismail, ganteng, gagah, solih. Halim itu apa? Puncaknya sabar. Makanya orang yang namanya halim biasanya lembut orangnya, sabar banget, emosinya matang. Makanya di atasnya sabar itu namanya halim. Cuman ibu-ibu nggak mau ngasih nama anaknya Halim, katrok katanya gitu ya. Namanya Halim. Padahal bagus namanya Halim. Apa kek gitu kan? Kalau perempuan Halimah ya. Ya apa kek gandengannya biar agak keren zaman sekarang kan begitu. Ya bisa-bisanya kita lah kalau bikin nama itu. Maka dikaruniai seorang anak Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Gede nih Ismail. Bujang kecil. Tapi kemana-mana sudah bisa ikut Nabi Ibrahim dalam berbagai macam kegiatan duniawi ini. Allah perintah malaikat, tagih omongannya Ibrahim itu. Maka qila lahu fi naumihi, ditagih di dalam mimpinya. Malaikat datang, ya Ibrahim, ufi bin nadrik. Wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu. Apa kata Ibrahim? Emang saya pernah nadar? Dulu engkau pernah ngomong. Katamu, wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Kamu janjikan mau nyembelih anakmu? Iya sih kata Nabi Ibrahim. Falamma asbaha, kebangun. Mikir Nabi Ibrahim. Ini mimpi nyuruh nyembelih anak saya ini benar perintah Allah atau cuman bisikan malaikat? Maka karena hari itu mikir aja Nabi Ibrahim, falida summiya yaumat tarwiyah. Maka disebutlah hari itu hari tarwiyah. Hari pikir.
bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah. Tsumma ra'a fi lailati tsaniyah, mimpi lagi malam kedua. Sama, suruh nyembelih anaknya. Falamma asbaha, bangun subuhnya, arafa annahu minallah. Baru sadar Ibrahim, ini benar perintah Allah. Maka falida summiya dzalikal yaum yaumal arafah. Dinamailah hari itu hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Hari Nabi Ibrahim sadar kalau itu perintah Allah. Kemudian mimpi lagi, tsumma ra'a fi lailati tsalitsah, mimpi lagi pada malam yang ketiga dengan mimpi yang sama. Maka fahamma binahri, subuh bangun, mantap Ibrahim, mengorbankan Ismail. Maka dibawalah ke lembah Mina, kata Ibrahim sayang sama istrinya Sayyidah Hajar radhiyallahu anha, pakaikan baju bagus buat Ismail. Mau kemana? Kata istrinya, mau saya ajak berburu ke lembah Mina. Lo ngapain pakai baju bagus? Ya biar nanti habis berburu saya akan ajak dia bertandang ke rumah teman. Gak enak kalau bajunya jelek. Ya percaya si Hajar, dipakein baju bagus. Apa memang kodrat perempuan ya Bu? Perempuan itu kalau suaminya jujur nggak percaya. Tapi kalau suaminya bohong cepat betul percayanya itu ya. Karena kodratnya perempuan itu curigaan sih soalnya ya. Ya kalau sama nenek-nenek nggak lagi lah ya. Nggak curigaan gitu. Curigaan gitu. Pak, tadi pulang lewat mana? Sebetulnya suaminya itu pengen jujur lewat situ, tapi di situ rumah janda anyaran soalnya Bu. Jadi nggak enak kan, terpaksa lah bohong lewat sono, biar nggak nanya lagi soalnya. Cuman kalau jujur lewat sebelah sini, panjang pertanyaannya. Kadang-kadang sedemikian rupa, ini memang kodratnya laki-laki itu nggak bisa jujur sama bininya, biar nggak panjang urusan kata dia. Ini kasuistis ya, nggak semuanya. Jadi bawa Ismail ke lembah Mina. Sampai lembah Mina harus jujur dong. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Kalau bahasa kitanya, nak, Bapak lihat kamu dalam mimpi, nak. Perintah Allah, Bapak suruh nyembelih kamu. Fanzur madza tara. Kira-kira gimana ya nak pendapatmu? Kalau bahasa Al-Quran kan dibuat global. Kalau bahasa beneran begini. Kira-kira gimana ya nak? Apa kita bareng-bareng yuk sujud pada Allah, nangis, minta ada dispensasi. Agar yang dikorbankan bukan kamu nak, tapi ganti dengan hewan peliharaan saja. Loh ngapa ya ayah, kata Ismail, Allah sampai memerintahkan nyembelih saya? Gara-gara ayah sih nak, dulu salah ngomong. Waktu kamu belum ada sih gitu, pernah ngomong, demi Allah kalau aku punya anak laki, aku sembelih di jalan Allah. Oh, berarti ayah memang sudah nazar, kata Ismail. Ya abad, if'al ma tu'mar. Kalau begitu ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan untukmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jangan nawar-nawar. Aku mati sekarang ya nggak apa-apa, kembalinya juga sama Allah, kata Ismail. Kan kita pisah di dunia sementara ayah. Nanti di akhirat kita ketemu lagi dan aku akan digolongkan Allah golongan anak-anak yang sabar. Ya nangis Nabi Ibrahim Bu. Anak ini nggak bisa diajak kompromi, pikir ya. Diajak nawar. Akhirnya terucap oleh Nabi Ibrahim, ni'mal auna anta ya waladi ala amrillahi ta'ala. Sebaik-baiknya penolongku dalam menjalankan perintah Allah adalah engkau wahai anak. Ini baru anak yang membanggakan. Gara-gara punya anak-anaknya ngedorong orang tuanya makin takwa sama Allah. Kita kan dihadapkan dengan zaman di mana anak-anak malah jadi fitnah orang tua kan?
jadi fitnah. Bahkan tidak jarang anak menjadi musuh orang tuanya, nggak jarang. Ini anak yang betul-betul menolong. Namun ayah, kata Ismail, sebelum disembelih persiapan dulu. Ikat tangan dan kakiku biar nggak meronta waktu disembelih. Baju yang bagus ini lepas, bawa pulang ke rumah, kenang-kenangan sama Bunda Hajar. Kalau dia pernah punya anak lanang namanya Ismail. Tapi jangan dibilang kalau disembelih ayah, kata dia. Bilangin aja diterkam apa kek gitu, kata dia kan. Saking sayangnya sama emaknya. Kemudian waktu nyembelih, tutuplah wajahku agar ayah nggak kasihan. Kalau kasihan kan bahaya, nyembelih baru separoh, berhenti misalnya, itu yang nggak enak. Nyembelih itu kalau langsung putus, sakitnya hanya seperti gigitan semut saja. Kalau langsung putus. Tapi kalau tanggung, itu yang menyakitkan. Oh, kita kesilet aja sakit bukan main kan? Apalagi di sini. Kemudian ayah, kata Ismail, sementara waktu jangan ada anak kecil bermain di rumah. Takut ayah sama Bunda Hajar gak ikhlas nantinya kalau ingat saya. Oke, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Keduanya berserah diri kepada Allah. Dibaringkan Nabi Ismail di penjagalan, di batu. Bismillahi wallahu akbar, digorok mental pedangnya. Seperti ada kekuatan yang menolak. Kata Ismail, ayah, apa pedang kurang tajam? Dipukulkan oleh Nabi Ibrahim ke batu, belah batunya. Kata Ibrahim, jangankan lehermu, batu saja belah. Digorok yang kedua kalinya, mental lagi. Kata Ismail, ayah, mungkin Allah menilai kita nggak ikhlas. Biar kita dinilai ikhlas, lepas saja ikatan tangan dan kaki dan buka tutup wajahku. Waktu nyembelih ayah, pandang mataku. Bahasa kitanya apa? Coba tega-tegain ayah, agar Allah menilai kita ikhlas. Digorok yang ketiga kalinya, mental lagi. Disitulah Nabi Ibrahim sujud nangis, bu. Ya Allah, apa engkau tidak menerima pengorbanan ini? Ya kasihan Allah, utus malaikat Jibril datangin tuh Ibrahim. Kasih tahu dia, wa fadainahu bidzibhin azim. Korbannya diterima, ganti Ismail dengan kambing yang besar. Maka Jibril turun, malaikat seantero langit, yang nggak tahu jumlahnya berapa. Bumi yang kecilin aja orangnya miliaran, apalagi langit ya, yang nggak tahu berapa triliun kali lipat dari besarnya bumi ini. Semua malaikat turun, minta izin, ya Allah, kami minta izin membersamai Jibril, kami ingin ketemu Ismail dan Ibrahim. Karena malaikatnya nangis, Allah izinkan. Sampai para malaikat itu di lembah Mina, malaikat Jibril langsung mengucapkan kalimat takbir 3 kali. Tanda saking takjubnya dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Apa kalimatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbir malaikat Jibril ini dijawab oleh Nabi Ibrahim. Apa jawabannya? La ilaha illallah wallahu akbar. Sampai situ. Nah, Nabi Ismail yang tadi di tempat penjagalan berdiri, lalu menyempurnakan ucapan takbir itu. Allahu akbar walillahil hamd. Maka semua malaikat menjawab takbir itu. Makanya sejak saat itu ada takbiran sampai sekarang.